Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya serta memudahkan berbagai urusan-urusan para mustami'. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pertemuan kita kali ini insyaallah akan melanjutkan tentang mutalaah kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah dengan tema makom-makom tingkatan jalan pendakian para salik part 10 atau bagian ke-10. Pada pertemuan terdahulu, alhamdulillah kita telah memutalaah tingkatan jalan pendakian para salik bagian 9 tentang prawira atau sifat kesatria, kemudian firasat, lalu akhlak dan dermawan serta murah hati. Adapun pertemuan kita kali ini insyaallah akan
menjelaskan tentang cemburu, tentang wali, tentang doa dan kemiskinan. Kesemua hal tersebut adalah merupakan makom-makom atau tingkatan jalan pendakian para salik di dalam suluknya. Terkait dengan cemburu, Imam Al-Qushayri di dalam kitab Ar-Risalahnya menjelaskan dengan firman Allah Ta'ala, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Terkait dengan firman Allah Ta'ala tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma ahadun aghyaru minallahi ta'ala wa min aghiratihi haramal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Tidaklah seseorang yang lebih cemburu atau ghirah dari Allah Ta'ala, termasuk kecemburuannya adalah mengharamkan perbuatan yang keji, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sabda lain dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal itu, yaitu innallaha yugharu wa innal mu'minina yughar wa ghiratullahi ta'ala ayyatiyal abdul mu'min ma haramallahu ta'ala alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala cemburu dan orang mukmin pun cemburu. Kecemburuan Allah Ta'ala adalah jika seorang hamba yang beriman melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Al-Ustadz As-Syekh berkata terkait dengan cemburu, cemburu adalah kebencian terhadap keikutsertaan orang lain. Jika Allah Ta'ala telah cemburu, artinya Allah Ta'ala tidak rela keikutsertaan selainnya yang berhak ditaati hambanya. Diceritakan dari Sari Sakti bahwa pernah dibacakan sebuah ayat di hadapannya. Wa idza qara'atal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijabam masturo. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Lebih lanjut, Sari Sakti melanjutkan berkata kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan dinding itu atau hijab itu? Dinding penutup itu adalah cemburu atau ghirah. Tiada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala. Sementara yang dimaksud oleh Sari Sakti di dalam ucapannya terkait dengan dinding penutup ini adalah cemburu, yaitu Allah tidak menjadikan orang-orang kafir mengetahui kebenaran agama. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, sesungguhnya orang-orang yang malas beribadah adalah mereka yang mengikat kebenaran di bawah kaki mereka, seperti orang-orang yang hina, sehingga mereka lebih suka menjauh dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menjadikan mereka menunda-nunda ibadahnya. Mereka menjadi terlambat
Di dalam hal ini mereka seolah-olah mengatakan, aku adalah orang yang jatuh cinta pada orang yang aku cintai, akan tetapi keburukan menghalangiku dari memandang orang yang saya cintai. Dalam hal ini mereka juga mengatakan bahwa bagi orang sakit yang tidak dikunjungi, bagaikan orang yang menginginkan, akan tetapi tidak terbalaskan keinginannya. Al-Abbas Az-Zawzani berkata, saya mempunyai suatu awal kebaikan. Saya tahu berapa jauh jarak yang akan saya tempuh untuk mencapai tujuan keselamatan yang saya inginkan. Di suatu malam, saya melihat di dalam mimpi seolah saya tergelincir dari lereng gunung yang tinggi. Lalu, saya ingin sekali sampai ke puncak itu. Saya sangat sedih sekali. Kemudian saya terbangun. Saya mendengar seseorang berkata, wahai Abbas, Allah belum menghendakimu sampai pada sesuatu yang kamu ingini. Namun Allah membuka al-hikmah dari lisanmu. Demikian kata Al-Abbas. Lalu di pagi harinya saya telah diilhami beberapa kalimat al-hikmah. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, mengatakan, seorang syekh memiliki kondisi dan waktu tersendiri bersama Allah Ta'ala, sehingga ia tidak nampak sesaat di tengah-tengah orang fakir. Kemudian setelah itu dia tampak tidak seperti pada waktu itu. Hal itu kemudian ditanyakan, lalu dijawab, tabir telah menutupinya. Ustadz Abu Ali, jika di tengah-tengah majelisnya terjadi sesuatu yang mengganggu hati jamaahnya, beliau mengatakan, ini adalah termasuk kecemburuan Allah Ta'ala. Dia menginginkan cerahnya waktu ini tidak dilalui bersama mereka. Di dalam syair dikatakan, dia ingin mendatangi kita sehingga ketika melihat suatu cermin kecantikan wajahnya, maka dia menghalanginya untuk mendatanginya. Sebahagian ulama sufi ditanya, apakah kamu ingin melihatnya? Tidak. Kenapa? Saya menyucikan kecantikan itu dari pandangan orang sepertiku. Di dalam syair juga dikatakan, sesungguhnya saya hasut terhadap kedua pandangan mataku terhadapmu, sehingga ku pejamkan mataku jika aku melihatmu. Saya melihatmu berlenggang penuh keindahan yang membuatku tertarik, sehingga saya cemburu kepadamu karena keindahanmu. Dalb Ashibli pernah ditanya tentang kapan beliau istirahat. Kemudian beliau menjawab, jika saya tidak melihat orang yang mengingatnya. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tabiat beliau kepada seorang pasukan berkuda dari suku Badui yang mengundurkan diri. Lalu kemudian beliau mengizinkannya. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu. Demikian kata Badui. Dari suku manakah kamu? Seseorang dari Quraisy, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang mendengarkan dialog itu marah dan langsung mengherdiknya. Celakalah kamu, sampai kamu tidak tahu nabimu. Menurut Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, jawaban Rasul yang berbunyi seseorang dari Quraisy adalah suatu gambaran tentang kecemburuan. Jika tidak, maka bagi setiap muslim wajib mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Allah Ta'ala kemudian menjadikan lisan para sahabat untuk memperkenalkan beliau kepada Badui. Sementara menurut sebahagian ulama, cemburu adalah termasuk sifat para sufi pemula. Sesungguhnya orang yang mengesahkan tidak dapat menyaksikan kecemburuan dan tidak punya pilihan lain, juga tidak bertindak sesuka hatinya dalam kekuasaan. Akan tetapi urusan-urusan Allah lah yang paling penting dalam memutuskan semua yang diputuskan. Sa'id bin Salam Al-Maghribi berkata, cemburu itu perbuatan orang-orang yang belum mantap tauhidnya. Adapun orang-orang yang ahli hakikat, tidak. Daub Ashibli berkata, cemburu itu ada dua, yaitu cemburu manusia pada yang lain dan kecemburuan Tuhan kepada hati. Kecemburuan Tuhan pada hati memberi tenaga pada manusia untuk tidak peduli pada selain Allah Ta'ala. Lebih jelasnya, hal itu bisa dipahami dalam keterangan sebagai berikut. Cemburu itu memang ada dua. Kecemburuan Allah Ta'ala kepada hamba yang mengandung makna mengajak manusia untuk tidak menjadikan makhluk sebagai sekutunya, sehingga ia meninggalkannya. Kecemburuan hamba kepada Allah Ta'ala mengandung pengertian tentang seorang hamba yang tidak melakukan apa saja selain karena Allah Ta'ala. Dengan demikian, cemburu kepada Allah Ta'ala adalah suatu kebodohan, atau bisa jadi menjadikannya meninggalkan agama. Sedangkan cemburu karena Allah Ta'ala bisa menjadikannya mengagungkan hak-hak Allah dan membersihkan perbuatan untuk ditujukan semata-mata karena Allah. Dan ketahuilah bahwa termasuk sunatullah kepada para walinya adalah bahwa jika mereka berada pada selain Allah, cenderung kepada lainnya, maka Allah Ta'ala mengacaukan hatinya, sehingga mereka kembali membersihkan hatinya semata-mata karena Allah Ta'ala tanpa tergiur kepada selain Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam ketika merasa senang diabadikan di surga, maka Allah Ta'ala mengeluarkannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia heran diperintah untuk menyembelih Ismail alaihi salam, maka Allah Ta'ala mengeluarkan sifat heran itu dari hati Ibrahim. Falamma aslama atalahu diljabin, ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan Allah pun membersihkan hatinya dengan menggantikan tebusan lainnya. Muhammad bin Hasan bercerita, ketika saya mengelilingi gunung di Libanon, tiba-tiba muncul seorang pemuda di hadapan kami yang badannya terbakar oleh panasnya udara. Ketika melihat saya, dia langsung berpaling dan lari. Lalu saya mengejar dan mengikutinya. Nasihatilah saya, teriak saya dari jarak yang agak dekat. Tanpa berpaling, pemuda itu meninggalkan pesan, hati-hatilah, sesungguhnya dia sangat pencemburu. Dia tidak ingin di hati hambanya ada ketertarikan kepada selainnya. Pemuda itu kemudian menghilang dan saya merenungkan kata-katanya. An-Nasr Abadi berkata, Allah itu sangat pencemburu. Di antara kecemburuannya adalah dia tidak memberikan jalan untuk menuju kepadanya di jalan selain jalannya. Dikatakan pula bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada sebahagian nabinya bahwa si fulan membutuhkanku dan aku juga membutuhkannya. Jika ia telah memenuhi kebutuhanku,
maka aku juga memenuhi kebutuhannya. Setelah memperoleh wahyu, Nabi itu bertanya dalam munajatnya, "Wahai Tuhan, bagaimana engkau mempunyai kebutuhan?" Dia punya kecenderungan kepada selainku, kemudian membersihkan hatinya sehingga aku memenuhi kebutuhannya, jelas Allah. Al-Kisah, Abu Yazid Al-Bustami pernah melihat dalam mimpinya sekelompok bidadari. Dia memandang mereka sampai menghabiskan waktunya dalam beberapa hari. Ketika mimpinya terulang lagi, ia tidak menoleh dan mengatakan kepada mereka, "Kamu sekalian hanya akan menyibukkan saya." Suatu hari, Rabi'ah Al-Adawiyah mengalami sakit. Salah seorang pengunjung menanyakan keadaannya. "Apa sebab penyakitmu?" Demikian yang ditanyakan pengunjung. "Saya telah melihat surga di dalam hatiku, lalu Tuhan mendidikku, Dia menegurku, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Dia berkata sambil memandang Tuhan di dalam hatinya. Diriwayatkan dari Sari Sakti yang menceritakan, "Saya pernah mencari seorang teman. Daerah-daerah yang saya duga menjadi tempat tinggalnya saya datangi. Sampai akhirnya saya tiba dan melewati daerah Bebukitan. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh sekelompok orang yang terkena penyakit yang cukup parah. Di antara mereka ada yang buta dan ada juga yang menderita penyakit yang mengiriskan. Saya tanyakan kepada seseorang tentang keadaan mereka. Di tempat ini dalam setahun sekali biasa dilewati oleh seorang laki-laki aneh yang mendoakan orang-orang sakit yang meminta doanya, dan ternyata mereka sembuh." Demikian jawab mereka. Kemudian dengan sabar saya ikut menanti kehadirannya bersama mereka. Waktu pun terus berjalan dan laki-laki yang saya tunggu pun tiba. Ia mendekati orang-orang yang memohon berkah doa kepadanya, lalu mendoakan mereka, dan mereka pun sembuh. Tanpa berkata apa-apa, laki-laki aneh itu melanjutkan perjalanan. Saya memandangnya sejenak lalu mengikuti jejaknya. Setelah agak jauh, saya menyapanya, "Tuan, saya memiliki penyakit batin, apa obatnya?" "Wahai Sari, tinggalkanlah saya. Sesungguhnya dia sangat pencemburu. Dia tidak mau melihatmu cenderung kepada selainnya, sehingga dia berpaling darimu." Laki-laki aneh itu pun meninggalkan pesan lalu kemudian pergi. Ustadz Syekh berkata, di antara kecemburuannya terlihat ketika orang-orang berzikir kepadanya dengan hati yang lengah. Maka dia, Allah Ta'ala, tidak memperdulikan mereka, bahkan menyusahkannya. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqlaq, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, mengatakan bahwa ketika seorang badui masuki masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kencing di dalamnya, para sahabat marah dan mengusirnya. Mereka merasa malu dan tidak bisa menerima perbuatannya. Demikian juga seorang hamba yang tahu keagungan Tuhannya. Dia merasa sulit mendengarkan zikir orang yang lengah dan beribadah dengan tidak menjaga kesopanan. Al-Kisah, ketika Dalb As-Sibli ditinggalkan wafat oleh putranya yang bernama Abul Hasan. Istrinya gelisah dan memotong-motong rambutnya. Sementara Asyibli masuk kamar mandi lalu melumuri jenggotnya dengan sabun yang hendak dicukurnya. Setiap orang yang datang bertakziah menanyakannya, "Apa yang kamu lakukan, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar adalah panggilan dari Asyibli. "Ikut berduka cita bersama istriku," jawab Asyibli.
Jelaskanlah kepada kami, wahai Abu Bakar, mengapa seperti itu yang kamu lakukan? Saya tahu mereka mengucapkan belasungkawa kepadaku dengan hati yang lengah. Mereka mengatakan, semoga Allah Ta'ala memberimu pahala. Maka saya menebus kelengahan zikir mereka dengan jenggotku. Begitu jawab Asyibli. Ahmad An-Nuri, seorang sufi pengembara, ketika sedang dalam pengembaraannya, dia mendengar suara azan, lalu menjawabnya dengan jawaban lain, tusukan dan racun kematian. Selang beberapa detik dia mendengar suara lolongan anjing, lalu menjawab, baik, dan semoga engkau bahagia. Orang yang mendengarnya memprotes, sesungguhnya hal ini sama halnya dengan meninggalkan agama, karena mengatakan tusukan dan racun kematian untuk jawaban suara azan, dan menyambut lolongan anjing dengan jawaban yang baik. Lalu kemudian Ahmad An-Nuri menjawab, karena suaranya bagaikan kepala orang yang berzikir kepada Allah dengan hati yang lengah. Sedangkan tentang anjing itu Allah Ta'ala berfirman, wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak satupun makhluk melainkan bertasbih dengan memujinya. Daud Asyibli pernah berazan. Ketika sampai di kalimat syahadatain, ia berkata, kalau bukan karena engkau memerintahkan saya, pasti saya tidak ingat selainmu. Al-Kisah, ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar atau Allah Maha Besar, lalu ditimpali oleh seorang ulama sufi, saya suka jika kamu membersihkan zikirmu ini. Abul Hasan Al-Khazfani mengatakan, tiada Tuhan selain Allah dari dalam hati, Muhammad utusan Allah dari telinga. Barang siapa melihat dari lahir kata ini, pasti ia akan mengira bahwa ucapan ini meremehkan syariat dan tidak mengingat bahaya kecemburuan Allah Ta'ala, karena kekuasaan Allah Ta'ala mengecilkan kepada yang lainnya. Adapun maqam selanjutnya yaitu wali. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran yang menakutkan mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, man adzali waliyan faqad istahalla muharabati wa ma taqarraba ilayyal 'abd bimithli ada maftaradtu alaih wa la yazadul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa ma taraddadtu fi syai' ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi ruhi 'abdil mu'min li'annahu yakrahul maut wa akrahu masa'atuh wala mubaddala minah. Barang siapa menyakiti kekasihku, berarti ia telah menghalalkan permusuhanku. Seorang hamba yang mendekat kepadaku tidak cukup dengan melaksanakan kewajiban yang aku perintahkan. Ia harus mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah sampai aku mencintainya. Tiadalah perbuatan yang memberatkanku seperti kebimbanganku ketika mencabut ruh hambaku yang beriman, karena ia tidak suka mati dan saya tidak mau menyakitinya padahal ia harus mati. Ustadz As-Syekh berkata bahwa wali itu memiliki dua pengertian. Pengertian pertama yaitu wali yang berarti orang yang dicintainya, yang dicintai Allah Ta'ala, yaitu orang yang dilindungi Allah Ta'ala di segala urusannya.
Allah Ta'ala berfirman, wa huwa yatawalla salihin. Dia Allah Ta'ala melindungi orang-orang yang saleh. Sehingga Allah Ta'ala tidak membiarkannya sekejap pun. Bahkan Allah Ta'ala selalu melindungi dan memeliharanya. Kedua, wali yang berarti orang-orang yang sangat mencintai Allah Ta'ala. Dia adalah orang yang selalu beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Ia beribadah kepada Allah Ta'ala dengan istiqamah tanpa diselingi perbuatan durhaka. Kedua, sifat tersebut merupakan keharusan, sehingga seorang wali benar-benar menjadi wali yang senang melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala dengan benar dan selalu menjaga perintah-perintahnya, baik dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Termasuk syarat seorang wali adalah terpelihara, sebagaimana syarat seorang nabi yang juga terlindungi dari kesalahan. Oleh karena itu, setiap wali yang bertentangan dengan syariat adalah tertipu. Abu Yazid Al-Bustami pernah datang kepada seseorang yang dikenal sebagai wali. Namun ketika sampai di masjidnya, ia duduk menunggu. Kemudian orang yang dimaksud pun keluar dari rumahnya dan membuang dahak di dalam masjid. Abu Yazid langsung pergi dan tidak mengucapkan salam kepadanya. Dia mengatakan, orang itu tidak menjaga tata krama syariat, maka bagaimana dia bisa dipercaya tentang rahasia-rahasia kebenaran? Para ulama berbeda pendapat tentang apakah seorang wali boleh diketahui bahwa dia seorang wali atau bukan. Sebahagian mereka mengatakan bahwa hal itu tidak boleh diketahui karena seorang wali selalu melihat dirinya dengan rendah hati. Jika terlihat sedikit saja dari karomahnya, dia khawatir hal itu akan menipu dirinya. Hal itu dikarenakan dia selalu merasa takut jatuh dari kedudukan walinya dan bisa membawa akibat yang berbalik kepadanya. Mereka ini menjadikan syarat seorang wali adalah yang menjaga akibat. Sebahagian yang lain mengatakan bahwa seorang wali boleh diketahui bahwa dirinya adalah wali. Mereka ini tidak menjadikan syarat kewalian dengan takut akibat. Jika hal itu menjadi syarat seorang wali, maka boleh bagi seorang wali diberi keistimewaan dengan keramat atau dengan karomah, yang justru hal itu merupakan bukti kebenaran bahwa dia terpelihara dari akibatnya. Seorang wali yang memiliki karomah, walaupun dia dibayangi rasa takut terhadap akibat diketahui kewaliannya, apa yang ada pada dirinya merupakan suatu kemuliaan dan kewibawaannya yang akan menjadikannya lebih sempurna. Karena dengan sedikit kemuliaan dan kewibawaan saja akan lebih baik untuk membimbing hatinya daripada rasa takut. Ketika Rasulullah SAW bersabda, 10 orang sahabatnya dijamin masuk surga, memang 10 orang ini tidak diragukan lagi. Mereka percaya pada Nabi SAW dan tahu bahwa 10 orang ini terjamin keselamatannya di kemudian hari. Keadaan mereka tidak pernah tercela ataupun tercemar, dan memang termasuk syarat untuk mengetahui suatu kenabian adalah mengetahui mukjizatnya, yang mengetahui sebelum terjadi. Termasuk syarat ini adalah seorang wali dapat diketahui dengan hakikat karomahnya. Jika karomah itu tampak kepadanya, maka tidak mungkin ia akan disamakan dengan lainnya. Jika telah melihat suatu karomah, maka diketahui bahwa ia berada dalam kebenaran. Kemudian boleh mengetahui bahwa dia di kemudian hari dia akan tetap dalam kondisi seperti ini. Mengetahui kondisinya sebelum terjadi adalah juga termasuk karomah.
Adapun kejadian tentang kekaromahan para wali memang benar adanya. Telah banyak masyarakat membuktikan hal itu. Pendapat ini telah dibenarkan juga oleh guru kita Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqiq rahimallahu ta'ala. Dikatakan bahwa Ibrahim bin Adham bertanya pada seseorang, "Apakah kamu senang jika menjadi kekasih Allah Ta'ala?" "Iya," jawabnya. "Kalau begitu, janganlah senang pada dunia ataupun akhirat meski sedikit. Kosongkan jiwamu untuk Allah Ta'ala, hadapkan wajahmu kepadanya supaya Dia mau menerima dan mencintaimu." Yahya bin Mu'adz pernah menjelaskan tentang sifat para wali Allah Ta'ala. Menurutnya mereka adalah hamba-hamba yang telah mengenakan pakaian ibadah dengan senang setelah mengalami penderitaan. Mereka memeluk jiwa setelah bermujahadah atau setelah bersungguh-sungguh di dalam ibadah, sehingga mereka sampai ke tingkatan wali. Para wali itu adalah mempelai Allah Ta'ala. Demikian yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Tiadalah yang boleh melihat mereka selain mahramnya. Mereka ini dipingit di sisi Allah Ta'ala dalam tabir kasih sayangnya. Tiada seorang pun di dunia ini ataupun di akhirat yang dapat mengetahui mereka. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Abu Bakar Asy-Syaidalani. Beliau adalah seorang yang sangat soleh. Beliau berkata, "Saya memperbaiki makom Abu Bakar atau Mastani. Saya melubangi sebuah papan untuk mengukir namanya di pemakaman Al-Hirah. Papan itu berhasil saya dirikan, tetapi pencuri telah mengambilnya, sedangkan makom-makom lainnya tidak dicuri. Saya merasa heran. Lalu saya tanyakan hal itu kepada Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqiq. Beliau menerangkan bahwa syekh itu telah merahasiakan dirinya di dunia, sedangkan kamu ingin mempopulerkan makomnya dengan memasang papan yang telah kamu perbaiki. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Suci tidak berkenan kecuali dengan menyembunyikan makomnya, sebagaimana Ia telah menutupi dirinya pada waktu hidupnya. Memang terkadang seorang wali Allah sangat terkenal," kata Sa'id bin Salam Al-Maghribi, "namun ia tidak tergoda dengan popularitasnya. Para wali tidak pernah meminta, mereka hanya tunduk dan tawadu." Demikian yang dikatakan oleh Nasr Abadi. Puncak akhir perjalanan mereka merupakan awal dari derajat para nabi. Tambahnya kemudian, wali itu perbuatan-perbuatannya selalu dalam nilai ibadah. Jelas Sahal bin Abdullah. Lebih jauh lagi, Yahya bin Mu'adz mengatakan bahwa wali itu tidak ingin dilihat dan tidak pernah berbuat munafik. Sungguh sedikit sahabat yang memiliki akhlak demikian. Abu Ali Ajurjani mengatakan, wali itu binasa kondisinya, namun abadi penglihatannya kepada Allah. Allah Ta'ala selalu menemaninya sehingga akan tampak terus cahaya kewaliannya. Ia tidak pernah menceritakan tentang dirinya dan tidak pernah memiliki ketetapan dengan selain Allah Ta'ala. Abu Yazid Al-Bustami berkata bahwa keberuntungan para wali tampak dalam 4 Asmaul Husna yang mengandung arti saling berlawanan. Masing-masing kelompok mereka berdiri dengan membawa nama itu, yaitu Al-Awwalu, Al-Akhiru, Al-Zahiru, Al-Batinu. Barang siapa yang sampai tenggelam dalam mengamalkannya, maka dia itu sangat sempurna. Barang siapa yang mendapat keberuntungan dengan asma Az-Zahir,
dia selalu melihat kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala. Barang siapa yang keberuntungannya dengan nama Al-Batinu, dia melihat apa yang terjadi di dalam rahasia cahayanya. Barang siapa yang keberuntungannya dengan nama Al-Awwalu, dia akan selalu sibuk untuk mengoreksi masa lalunya. Dan barang siapa yang keberuntungannya dengan Asma Al-Akhiru, maka dia selalu sibuk untuk mempersiapkan sikapnya di masa depannya. Masing-masing akan diperlihatkan sesuai dengan kemampuannya, kecuali yang telah mendapatkan kebaikan Allah dengan rahmatnya dan kesungguhannya di dalam beribadah. Barangkali inilah yang dimaksud oleh Abu Yazid Al-Bustami terkait ucapan yang mengisyaratkan bahwa orang-orang yang khusus atau istimewa mencapai ketinggian tingkatannya melalui pembagian ini, sehingga mereka tidak mengharapkan balasan di dalam zikirnya, tidak menyimpan masa lalu di dalam pikirannya, dan tidak merasa tertimpa bahaya, bencana dalam penjara penderitaannya. Demikian juga orang-orang yang memasuki hakikat, maka mereka terhapus dari sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tahsabuhum aiqadhaw wa hum ruqud." Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Yahya bin Mu'adz berkata, wali itu merupakan keharuman Allah Ta'ala di bumi. Ia dicium oleh orang-orang yang cinta kebenaran, sehingga keharuman mereka sampai di dalam hati pecinta kebenaran. Rindu kepada Tuhan dan ibadah mereka bertambah giat karena terbawa oleh perilaku para wali ini. Bagaimanakah seorang wali Allah itu diberi makanan? Tanya seseorang kepada Al-Wasiti. Pada awalnya dengan ibadahnya, setelah itu dengan tabir penutupnya bersamaan dengan kelembutan dirinya. Kemudian ia tertarik untuk mengoreksi masa lalunya, kemudian merasakan nikmatnya makanan beribadah di setiap waktu. Begitu jawabnya. Tanda-tanda wali itu ada 3. Ia selalu sibuk dengan Allah Ta'ala, pelariannya selalu kepada Allah Ta'ala, dan tujuannya hanya kepada Allah Ta'ala. Al-Kharraj mengatakan bahwa jika Allah Ta'ala ingin menolong hamba-hambanya, Dia Allah Ta'ala membukakan pintu zikir untuknya. Jika ia menikmati zikir itu, maka Allah Ta'ala membuka pintu kedekatan dengannya, kemudian mengangkatnya ke tempat duduk kasih sayangnya, mendudukannya di atas kursi tauhid, diangkat tabir penutupnya dan dimasukkan ke dalam ruang abadi, lalu disingkapkan tabir keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Jika ia telah melihat kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala, lalu tetap dalam ketetapan tanpa hawa nafsunya, maka di saat itulah ia menjadi seorang hamba yang tenggelam dalam kecintaan Allah Ta'ala dan terbebas dari tuduhan-tuduhan dirinya. Askar An-Nakhsyabi berkata, jika hati seseorang senang berpaling dari Allah Ta'ala, maka ia akan ditemani oleh fitnah. Dikatakan bahwa termasuk sifat seorang wali adalah tidak mempunyai rasa takut, karena takut merupakan penantian yang makruh yang hanya boleh dalam hal masa depan, yaitu akhirat, atau penantian yang disukai yang lenyap dalam awal kewaliannya. Seorang wali itu adalah anak zamannya. Ia tidak takut sedikit pun karena ia tidak memiliki masa depan. Ia tidak takut juga tidak punya harapan karena harapan itu merupakan sesuatu yang mungkin disukai atau dibenci. Hal itu merupakan nomor 2. Demikian juga seorang wali tidak memiliki rasa sedih, karena rasa sedih merupakan kekasaran masa.
Jika seseorang dalam cahaya keridhaan dan berada dalam selimut ibadah, maka bagaimana mungkin dia akan punya rasa sedih? Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran yang menguasai mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Lalu selanjutnya, makom dari tingkatan jalan pendakian para salik, yaitu doa. Allah Ta'ala berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Firman Allah Ta'ala yang lainnya adalah Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kuperkenankan bagimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ustadz As-Syekh berkata terkait dengan doa, bahwa doa itu kunci kebutuhan, penghibur orang-orang miskin, perlindungan bagi orang-orang yang terjepit, dan pelega bagi orang-orang yang dikejar kebutuhan. Allah Ta'ala sangat mencela orang-orang yang tidak mau berdoa, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, ayaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggamkan tangannya. Maksud ayat tersebut adalah mereka tidak mau menengadahkan tangannya kepada kami untuk berdoa. Sahal bin Abdullah berkata bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk, lalu kemudian berfirman, berdoalah kepadaku. Jika tidak mau, lihatlah kepadaku. Jika tidak mau, dengarkanlah aku. Jika tidak mau, beradalah di pintuku. Jika tidak mau, berikanlah kebutuhanmu kepadaku. Katanya lagi, doa yang paling mudah dikabulkan adalah doa di waktu sedang berada dalam kebutuhan. Doa yang berada dalam waktu kebutuhan adalah jika yang berdoa sedang terjepit dan doanya semata-mata untuk kebutuhannya saat itu. Abu Abdullah Al-Makanisi bercerita, saya pernah berada di sisi Al-Junaid. Lalu datanglah seorang wanita dan minta doa kepadanya. Doakanlah saya kepada Allah Ta'ala, putra saya telah hilang. Pulanglah dan bersabarlah, katanya. Wanita itu kemudian pergi, lalu datang lagi dan memohon doa kepadanya seperti semula. Pulang dan bersabarlah, saran Al-Junaid. Wanita itu kembali pulang, lalu kemudian datang lagi kepadanya dengan mengatakan seperti sebelumnya berkali-kali, bersabarlah. Kesabaran saya sudah habis, tidak tersisa sedikit pun, kata wanita itu. Jika begitu pulanglah, putramu sudah kembali. Wanita itu akhirnya pulang dan segera kembali menemui Al-Junaid untuk mengucapkan terima kasih atas doanya yang terkabul. Bagaimana Tuhan bisa tahu hal itu? Tanyanya heran. Imam Al-Junaid menyitir firman Allah Ta'ala, amma yujibul mudtara idza da'ahu wa yakshifas su'. Atau siapakah yang telah memperkenankan doa orang yang di dalam kesulitan jika berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan? Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama, berdoakah ataukah diam dengan ridha dalam menerima ketentuan Allah Ta'ala.
Pendapat yang pertama mengatakan bahwa doa adalah ibadah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Oleh karena itu, melaksanakan ibadah lebih utama daripada meninggalkannya. Berdoa adalah hak Allah yang harus dipenuhi. Jika doa itu belum dikabulkan dan belum tercapai apa yang diinginkannya, maka dia telah melaksanakan hak Allah Ta'ala, karena hakikat doa adalah ungkapan kebutuhan ibadah. Abu Hazim Al-A'raj mengatakan bahwa melarang berdoa lebih berat bagi saya daripada tidak dikabulkannya suatu doa. Sedangkan pendapat kedua, bahwa diam dan pasrah terhadap jalan keputusan Allah Ta'ala lebih sempurna dan rela dengan apa yang sudah lewat adalah lebih utama. Dalam hal ini Muhammad Al-Wasiti berkata, memilih diam terhadap ketentuan Allah Ta'ala di zaman azali lebih baik bagimu daripada menentang waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis qudsinya, barang siapa yang lebih sibuk berzikir kepadaku daripada berdoa, maka aku pasti memberikan kepadanya yang lebih utama daripada yang diberikan pada orang-orang yang meminta. Suatu kaum mengatakan bahwa seorang hamba harus berdoa dengan lidahnya dan rela dengan hatinya agar ia mendapatkan keduanya. Dan akan lebih baik jika dikatakan waktu itu tidak sama keadaannya. Karena itu dalam kondisi tertentu doa akan lebih utama daripada diam. Hal ini termasuk tata krama. Dalam kondisi lain dia lebih utama daripada berdoa. Hal ini juga termasuk etika. Namun hal itu diketahui pada saat ia berada dalam kondisi tersebut, karena mengetahui kondisi pada saat ia sedang dalam waktu itu. Jika hatinya merasa bahwa berdoa itu lebih baik, maka berdoa pada saat itu adalah lebih utama. Jika hatinya merasa diam adalah lebih baik, maka tidak berdoa adalah lebih sempurna. Dikatakan bahwa sebaik-baik perbuatan bagi seseorang hamba yang sedang berdoa adalah tidak lupa dari melihat Tuhannya. Ia harus memperhatikan kondisinya. Jika ia merasa lebih lapang saat berdoa, maka berdoa pada saat itu adalah lebih utama. Namun jika ia sedang berdoa merasa ada semacam kejanggalan atau tertahan, maka pada saat itu lebih baik ia tidak berdoa. Jika ketika berdoa ia merasa lapang atau ada kejanggalan dalam hati, maka berdoa atau tidak pada kondisi seperti ini adalah sama. Akan tetapi jika ia lebih cenderung untuk berdoa, maka berdoa adalah lebih utama, karena berdoa itu sendiri adalah ibadah. Jika lebih cenderung untuk bermakrifat dan berdiam diri, maka tidak berdoa adalah lebih utama. Memang benar, ada pendapat yang mengatakan bahwa setiap muslim mempunyai nasib atau bagian dan Allah Ta'ala mempunyai hak. Maka di dalam hal ini berdoa adalah lebih utama. Akan tetapi jika dalam dirimu telah mendapatkan bagian, maka di dalam tidak berdoa itu adalah lebih utama. Di dalam sebuah hadis dituturkan, ada seorang hamba berdoa kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala sangat mencintainya. Lalu kemudian berfirman kepada Jibril alaihi salam, "Hai Jibril, penuhilah kebutuhan hambaku, karena saya tidak suka mendengar suaranya." Al-Kisah, Yahya bin Sa'ad Al-Qattan pernah bermimpi melihat Allah Ta'ala yang maha benar. Di dalam mimpi itu ia mengadu kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku,
banyak sekali doa yang saya panjatkan kepadamu, dan kamu tidak mengabulkan doaku. Kemudian Tuhan menjawab, wahai Yahya, saya senang mendengar seruanmu, mendengar suaramu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, innal abda la yada'ullaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban wa ya'ridu anhu thumma yad'uhu fayaqulullahu ta'ala limalaikatih aba abdi ayyad'uwa ghairi faqad istajaba. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, seorang hamba benar-benar berdoa kepada Allah, sedangkan ia marah kepadanya karena tidak mengabulkan doanya. Kemudian ia berdoa lagi kepadanya, maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, hambaku tidak mau berdoa kepada selainku, sungguh aku kabulkan doanya. Hasan menuturkan sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kisah itu, Anas mengatakan bahwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pria yang berdagang dari Syam ke kota Madinah atau dari Madinah ke Syam. Pria itu di dalam berdagangnya tidak bergabung dengan kafilah manapun. Dia lebih senang memasrahkan dirinya dan dagangannya kepada Allah Ta'ala. Ketika ia berangkat dari Syam menuju Madinah, tiba-tiba ia dihadang penyamun yang mengacungkan pedangnya dari atas punggung kuda. Berhenti, berhenti. Pedagang itu pun berhenti. Dia menatap sang penyamun sejenak lalu berkata kepadanya, ambillah hartaku dan biarkan saya melanjutkan perjalanan. Harta itu telah menjadi milikku, tetapi aku menginginkan dirimu, bentak sang penyamun. Apa yang kamu harapkan dari diriku? Sedangkan kamu telah mendapatkan harta. Biarkanlah saya melanjutkan perjalanan. Harta itu memang telah menjadi milikku, tetapi aku menginginkan dirimu. Baiklah kalau memang begitu. Tetapi berilah saya kesempatan untuk wudhu dan sholat serta berdoa kepada Tuhanku yang maha mulia dan maha agung. Lakukanlah apa yang kamu inginkan. Pedagang itu beranjak dari duduknya untuk berwudu. Ia kemudian sholat 4 rakaat, dan sesudah salam ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa. Di dalam doanya, diantaranya dia mengatakan, wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan yang maha penyayang, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang mulia, wahai Tuhan yang maha menampakkan makhluk, wahai Tuhan yang maha mengembalikan, wahai Tuhan yang maha melaksanakan apa yang dikehendaki. Saya mohon dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arasy-Mu. Saya mohon kepadamu dengan kekuasaanmu yang menguasai makhluk, dan dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, wahai Tuhan yang maha penolong. Tolonglah saya, wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah saya, wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah saya. Baru saja ia selesai berdoa, tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda berbaju hijau di atas kuda kelabu. Sementara di tangannya tergenggam pedang cahaya. Ketika penyamun itu melihatnya, ia langsung menyongsongnya. Tetapi penunggang kuda berhasil menarik dan melemparkannya dari kudanya. Kemudian menghampiri pedagang dengan mengatakan, bangun dan bunuhlah dia. Siapakah Tuan? Seumur saya belum pernah membunuh seorang pun. Hati saya tidak tenang jika membunuh. Pedagang tersebut memberikan alasan. Penunggang kuda itu kembali kepada penyamun dan langsung membunuhnya. Kemudian kembali mendatangi pedagang seraya mengatakan, ketahuilah, saya adalah malaikat yang turun dari langit ketiga. Ketika kamu berdoa pada doa yang pertama,
saya mendengar suara geberincing di pintu-pintu langit. Kami para malaikat bergumam, ada suatu kejadian. Kemudian muncullah doamu yang kedua, sehingga pintu-pintu langit menjadi terbuka dan tampak percikan cahaya seperti kembang api. Dan pada doamu yang ketiga, turunlah malaikat Jibril alaihissalam kepada kami sambil berseru, siapakah yang bersedia menolong orang yang meminta pertolongan itu? Lalu saya memohon kepada Tuhan agar mengizinkanku untuk melaksanakannya. Ketahuilah wahai hamba Allah, barang siapa berdoa dengan doamu ini ketika di dalam kesedihan, penderitaan dan semua bencana, maka Allah Ta'ala akan melepaskannya dari kesedihan itu dan menolongnya. Pedagang itu kemudian tiba di tempat tujuannya dengan selamat. Dia memasuki kota Madinah sambil membawa keuntungan dan langsung sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menceritakan kepada beliau tentang pengalamannya dan doanya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpalinya dengan mengatakan bahwa sungguh Allah Ta'ala telah mengajarkan nama-namanya yang baik kepadamu, yang jika kamu berdoa dengan menyebut nama itu, maka akan dikabulkan doamu. Jika dia dimintai permohonan dengan menyebut nama itu, dia pasti akan memberikan permohonanmu. Termasuk tata krama berdoa adalah berkonsentrasi dengan menghadirkan hati dan tidak lengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala la yastajibu du'a abdi min qalbi lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa seorang hamba yang lalai hatinya. Dan diantara syarat-syarat berdoa adalah menjaga makanan yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Atibba kasbaka yustajab da'watuk. Perbaikilah pekerjaanmu, carilah pekerjaan yang halal, maka doamu akan dikabulkan. Doa adalah kunci kebutuhan dan geriginya adalah suapan-suapan yang halal. Yahya bin Mu'adz pernah berdoa, wahai Tuhan, bagaimanakah saya akan berdoa kepadamu sedangkan aku adalah orang yang durhaka? Tetapi bagaimana saya tidak berdoa kepadamu sedangkan engkau maha mulia dan dermawan? Alkisah Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan seorang pria yang sedang berdoa dengan menunduk. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, jika saja kebutuhan dia berada di tanganku, tentu saya akan memberikannya. Allah Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, saya lebih kasih sayang kepadanya daripada kamu. Akan tetapi dia berdoa kepadaku, di tengah dia mempunyai seekor kambing, dan hatinya masih teringat dengan kambingnya. Aku tidak mau mengabulkan doa seorang hamba yang ketika berdoa hatinya masih mengingat selainku. Nabi Musa alaihissalam mendatangi laki-laki itu dan mengingatnya tentang firman Allah Ta'ala tersebut, dan ia kemudian melupakan segala hal selain Allah Ta'ala, lalu kemudian berdoa kepadanya, yaitu kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hatinya, sehingga Allah Ta'ala memenuhi kebutuhannya. Apa salah kami? Kami selalu berdoa, tapi tidak juga dikabulkan. Begitu tanya seseorang kepada Imam Ja'far as-Shadiq. Karena kamu berdoa kepada Tuhan yang tidak kamu ketahui. Demikian jawabnya. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Aliyah Daqqaq, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, menuturkan suatu kisah tentang orang-orang yang melaporkan kepadanya mengenai Ya'qub
bin Al-Laits yang sakit keras sampai tidak seorang dokter pun yang sanggup mengobatinya. Di daerahmu ada seorang yang sangat soleh, namanya Sahal bin Abdullah. Jika dia berdoa untukmu, insya Allah mengabulkannya. Demikian saran Ustaz. Orang-orang pun mendatangi Sahal, dan ketika sudah datang, Yakub berkata kepadanya, doakanlah saya kepada Allah. Ya Allah, seru Sahal, sebagaimana yang telah engkau perlihatkan kepadanya tentang hinanya berbuat dosa, maka juga perlihatkanlah kepadanya tentang kemuliaan orang yang taat kepadamu. Saya mohon sembuhkanlah sakitnya. Yakub pun akhirnya sembuh, lalu memberi Sahal uang, tetapi dia menolaknya. Kami mohon Tuan Sahal berkenan menerimanya. Paling tidak nanti bisa diberikan kepada fakir miskin, desak Yakub halus. Sahal diam. Ulama sufi ini hanya mengalihkan pandangannya ke gurun yang tandus. Tiba-tiba di padang pasir itu tampak permata-permata yang berkilauan warnanya. Dia menoleh kepada sahabat-sahabatnya dan berkata, orang yang telah diberikan kepadanya harta benda seperti ini, apakah masih butuh pada uang Yakub bin Laits? Barang siapa yang terus-menerus mengetuk pintu Allah Ta'ala, maka akan dibukakan pintu untuknya. Demikian kata Saleh Al-Muri. Sampai kapan kamu akan mengatakan ini? Kapan pintu ini ditutup sehingga harus dibuka? Demikian nasihat dari Rabi'ah, syekh yang bodoh dan seorang wanita yang alim, Rabi'ah. Demikian timpal Saleh. Sari Sakti berkata, saya pernah datang di majelis Ma'ruf Al-Karakhi. Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri seraya berkata kepadanya, wahai Abu Mahfud, doakanlah saya kepada Allah Ta'ala agar dia mengembalikan dompet saya yang dicuri. Di dalamnya terdapat 1000 dinar. Kemudian dia diam, lalu mengulanginya lagi perkataannya. Kemudian diam dan mengulanginya lagi. Apa yang akan saya katakan, kata Ma'ruf Al-Karakhi. Saya pun mengisyarahkan riwayat yang diceritakan dari para nabi dan orang-orang alim yang telah dikabulkan doanya. Berdoalah kepada Allah, desak laki-laki itu lagi. Ya Allah, pilihkanlah yang terbaik untuknya. Demikian kata Ma'ruf Al-Karakhi di dalam doanya. Diriwayatkan dari Al-Laits, saya tahu bahwa Uqbah bin Nafi adalah seorang yang buta. Akan tetapi sekarang saya lihat dia tidak buta lagi. Saya kemudian menanyakan kepadanya, dengan apa penglihatanmu dikembalikan? Di suatu malam saya bermimpi yang di dalam mimpi itu dikatakan kepada saya, berdoalah dengan mengatakan, ya qaribu ya mujib, ya sami'ad du'a, ya latifad lima yasha, rudda alayya basari. Ya Allah yang maha dekat, ya Allah yang maha mengabulkan doa, ya Allah yang maha mendengarkan doa, ya Allah yang maha lembut terhadap apa yang dikehendakinya. Kembalikanlah penglihatan saya. Akhirnya Allah Ta'ala mengembalikan penglihatan saya. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq suatu hari memberikan fatwa yang sempat saya dengar. Beliau mengatakan, ketika saya pulang dari Marwa menuju Naisabur, saya merasa sakit di mata saya. Selama beberapa hari saya sempat tidur hingga di pagi hari saya sudah sangat mengantuk. Saya mendengar seseorang berkata kepada saya, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Saya langsung terjaga dan bersamaan dengan itu sakit mata saya hilang. Sejak saat itu saya tidak pernah ditimpa sakit mata lagi. Diriwayatkan dari Muhammad bin Khuzaimah yang mengatakan,
ketika Imam Ahmad bin Hambal wafat, saya berada di Iskandaria. Saya sangat berduka cita mendengar kabar itu. Saya melihatnya di dalam mimpi. Dia berjalan seperti jalannya orang yang sombong dan membanggakan diri. Saya kemudian tanyakan kepadanya, "Wahai Abu Abdullah, jalan model apa ini?" "Jalan model para pelayan di Darussalam, surga." Saya tanyakan kembali, "Apa yang telah Allah Ta'ala perlakukan kepadamu?" Imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Allah mengampuniku, mengenakan mahkota dan 2 sandal emas kepadaku. Allah mengatakan kepadaku, 'Wahai Ahmad, ini karena pendapatmu yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah firmanku. Wahai Ahmad, berdoalah kepadaku dengan doa-doa yang pernah aku sampaikan kepadamu lewat Sufyan Ats-Tsauri ketika kamu berada di dunia, dan berdoa dengan doa itu. Doa itu yaitu, Ya Rabba kulla syai' biqudratik ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wala tas'alni an syai'." Wahai Tuhan segala sesuatu, dengan kekuasaanmu engkau menguasai segala sesuatu. Ampunilah saya dari segala sesuatu dan janganlah engkau menanyakan sesuatu kepadaku. Karena itu masuklah ke surga, wahai Ahmad, dan saya pun masuk. Al-Kisah, seorang pemuda memegang erat tabir-tabir Ka'bah sambil mengatakan, "Wahai Tuhanku, tiada sekutu bagimu sehingga harus didatangkan. Tiada materi bagimu sehingga harus disuap. Jika saya taat kepadamu, maka hal itu karena keutamaanmu. Saya panjatkan segala puji untukmu. Jika saya durhaka kepadamu, maka hal itu karena kebodohanku. Dan kau berhak menghujatku serta menentukan hukuman bagiku. Tiada harapan dari hukumanmu selain ampunanmu." Kemudian pemuda ini mendengar suara bisikan bahwa ia telah dibebaskan dari neraka. Faidah doa adalah dengan menunjukkan kebutuhan kepada Allah. Jika tidak, maka Allah Ta'ala akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Doa orang awam dilakukan dengan ucapan, doa para ahli zuhud dengan perbuatan, doa orang-orang yang ahli ma'rifat dilakukan dengan keadaan. Sebaik-baik doa adalah yang diungkapkan dari kesedihannya, kata seseorang. Jika kamu hendak memohon kepada Allah Ta'ala tentang kebutuhanmu, maka lakukanlah hari itu juga. Barangkali hari itu merupakan hari dikabulkannya doamu. Demikian fatwa sebahagian ulama. Lidah para sufi pemula dilakukan dengan doa, sedangkan lidah orang-orang yang ahli hakikat adalah diam dari doa. Demikian nasihat seorang sufi. Muhammad Al-Wasiti pernah diminta untuk berdoa, kemudian beliau menjawab, "Saya takut jika berdoa, maka akan dikatakan kepadaku, jika kamu meminta kepada kami sesuatu yang ada pada kami tetapi tidak kami berikan, maka kamu akan menuduh kami. Jika kamu meminta kami sesuatu yang tidak kami peruntukkan kepadamu, maka kamu akan mencelaku. Jika kamu mau, maka kami akan memberikan sesuatu kepadamu yang telah kami tentukan sejak dulu." Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Saya tidak berdoa sejak 50 tahun yang lalu, dan saya tidak ingin didoakan siapapun. Doa itu tangga orang-orang yang berdosa." Demikian kata seorang ulama. Doa itu koresponden. Selama koresponden berjalan terus, maka urusannya akan terlaksana dengan baik. Demikian yang dikatakan yang lainnya. Lidah orang-orang yang berdosa adalah air mata mereka.
Demikian yang difatwakan oleh seorang ahli hikmah. Imam Al-Qushairi pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, jika seorang berdosa menangis, sungguh ia telah mengirim surat kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini mereka mengartikan air mata pemuda yang menyesali perbuatan gilanya merupakan tafsiran tobatnya. Desis nafasnya merupakan ungkapan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Doa itu meninggalkan perbuatan dosa. Demikian kata sebahagian ulama. Doa itu merupakan lidah kerinduan kepada kekasih. Demikian pesan yang disampaikan oleh yang lainnya. Merestui dengan doa lebih baik daripada memberikan suatu hadiah. Itulah nasihat seorang ulama. Muhammad Al-Qattani berkata, Allah Ta'ala tidaklah membuka lisan seorang mukmin untuk memohon maaf, melainkan Allah Ta'ala ingin membuka pintu ampunan baginya. Doa mengharuskan hadir dan pemberian mengharuskan pulang. Berdiri di depan pintu lebih sempurna daripada pergi meninggalkan pertemuan. Demikian nasihat seorang ulama. Doa itu menghadap kepada yang maha benar dengan lidah malu. Demikian yang disampaikan oleh yang lainnya. Syarat doa itu meyakini ketentuan Allah Ta'ala dengan hati yang rela. Itu yang dikatakan oleh seseorang. Dikatakan pada seseorang, bagaimana kamu menunggu keterkabulan doa, sedangkan kamu telah menutup jalannya dengan perbuatan dosa? Doakan saya, pinta seseorang kepada seorang ulama. Jangan mengandalkan orang lain untuk kamu jadikan perantara antara kamu dan Allah Ta'ala. Demikian tegur seorang ulama. Abdurrahman bin Ahmad bercerita, saya mendengar ayah bercerita tentang seorang wanita yang datang kepada Taqi bin Mukhallad. Wanita itu mengadukan putranya. Putraku telah ditawan tentara Romawi. Saya tidak mampu menebusnya dengan uang yang lebih dari harga tanah di dekat bukit itu. Saya bisa menjualnya. Saya mohon barangkali ada orang yang bersedia menebusnya. Sepanjang siang dan malam saya tidak bisa tidur. Hati saya tidak tenang. Saya risau memikirkan keselamatan putraku. Lalu At-Taqi berkata, ya, sekarang ibu pulanglah lebih dulu sampai saya melihat persoalannya, insya Allah. Demikian yang dijanjikan oleh Taqi sedikit menghibur. Saya kemudian mengetuk pintu rumah Taqi, Syekh Taqi. Kata ayah, saya lihat dia sedang menggerak-gerakan bibirnya berdoa. Kemudian kami menunggu sebentar. Tiba-tiba muncul wanita tersebut bersama putranya dan memanggil Syekh dengan mengatakan, ia telah pulang dengan selamat dan ia ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Pemuda itu pun menghadap dan bercerita, saya berada di dalam kekuasaan para penguasa Romawi bersama sekelompok tawanan yang lain. Setiap hari kami selalu dikawal tentara dengan ketat. Kami kemudian digiring ke gurun untuk dipekerjakan secara paksa. Dan setelah waktu istirahat tiba, kami diantarkan pulang ke tahanan dengan kaki dan kedua tangan dibelenggu oleh rantai. Suatu hari kami pulang dari bekerja setelah maghrib bersama pengawal. Tiba-tiba belenggu itu terlepas dan jatuh ke tanah. Kejadian itu bertepatan dengan kedatangan ibu pemuda itu kepada Syekh. Dia kemudian melanjutkan ceritanya. Pengawal saya terkejut. Dia datang kepada saya dan membetak keras. Kamu lepas belenggu itu, katanya. Tidak, saya jawab. Ia terlepas sendiri dari kakiku. Pengawal itu heran dan bingung. Dia berbisik-bisik dengan kawan-kawannya. Kemudian mereka memanggil seorang tukang besi dan membelenggu kaki saya lebih kuat lagi.
Ketika saya melangkah beberapa tindak, belenggu itu pun terlepas lagi. Mereka semakin kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba mereka mengambil keputusan untuk mengadukan persoalan itu kepada pendeta. Pendeta itu bertanya kepadaku, "Apakah kamu punya seorang ibu?" Tanyanya kepadaku. "Iya," jawabku singkat. "Doanya telah dikabulkan," jelas pendeta itu kepadaku. "Allah telah melepaskanmu dan kamu tidak mungkin dibelenggu lagi. Karena itu antarkan saya dan bekalilah saya untuk datang kepada orang-orang Islam," katanya lagi. Lalu kemudian makom dari tingkatan jalan pendakian para salik di dalam suluknya yaitu kemiskinan. Allah Ta'ala berfirman, "Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'un darban fil ard yasabuhumul jahil agniya'a minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nas ilhafa wa ma tawfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah Ta'ala. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Terkait dengan hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi khamsimi'ati amin wa nisfi yaum." Orang-orang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya dengan jangka waktu 500 tahun setengah hari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal miskin laisa bitawafil ladzi taraddadul luqmah wa luqmatan wa tamrah wa tamratan." Faqila manil miskin ya Rasulullah? Qal alladzi la yajidu ma yughnih wa yastahyi ayyas 'alan nas wa la yubtan lahu wa yatasaddaqu alaih. Orang-orang miskin adalah bukan orang-orang yang berkeliling untuk meminta sesuap atau 2 suap makanan, 1 biji atau 2 biji kurma. Seseorang bertanya, "Jika seperti itu, siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang tidak bisa mencukupinya. Ia malu untuk meminta-minta kepada orang lain dan tidak mau disebutkan dalam daftar agar diberikan sedekah." Ustadz Syekh berkata, arti dari sabda malu meminta-minta kepada orang lain adalah malu kepada Allah untuk meminta kepada orang lain, bukan malu kepada manusia. Kemiskinan adalah lambang para wali dan hiasan orang-orang suci, pilihan Allah Ta'ala kepada orang-orang istimewa yang bertakwa kepadanya dan para nabinya. Orang-orang miskin adalah pilihan Allah, tempat rahasia-rahasia Allah untuk diperlihatkan kepada makhluk-makhluknya. Lantaran mereka Allah Ta'ala menjaga para makhluknya. Lantaran keberkahan mereka pula Allah meluaskan rizki para makhluknya. Orang-orang miskin yang sabar adalah kawan duduk Allah Ta'ala di hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli syai'in miftah wa mutahuril jannah hubul masakin wal fuqara usabruhum julasa Allah Ta'ala yaumil qiyamah." Setiap segala sesuatu itu ada kuncinya, dan kunci surga adalah mengasihi orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang sabar adalah kawan duduk Allah Ta'ala di hari kiamat.
Alkisah, ada seorang pria datang kepada Ibrahim bin Adham dengan membawa 10.000 dirham. Namun Ibrahim tidak mau menerimanya dengan mengatakan, "Kamu ingin menghapus nama saya dari catatan orang-orang miskin dengan 10.000 dirham? Saya tidak akan melakukan hal itu. Tidaklah Allah Ta'ala menghancurkan suatu kaum walaupun mereka banyak beramal sampai mereka menghina dan merendahkan orang-orang miskin." Demikian fatwa Mu'adz An-Nasafi. Dikatakan, andai kata seorang miskin tidak memiliki keutamaan selain keinginan mereka agar orang-orang Islam dilapangkan dan dimurahkan rezekinya, itu sudah cukup bagi mereka. Sebab orang miskin itu ingin membeli harga itu, sedangkan orang-orang kaya ingin menjualnya. Hal ini merupakan keistimewaan orang miskin biasa. Lalu bagaimana dengan orang miskin yang mendapatkan keistimewaan? Yahya bin Mu'adz pernah ditanya tentang kemiskinan, lalu kemudian dijawab, hakikat kemiskinan adalah hendaknya seseorang tidak merasa cukup dengan Allah Ta'ala dan menggambarkannya dengan tanpa sebab. Ibrahim Al-Qassar berkata, kemiskinan adalah pakaian yang bisa menjadikan keridhaan jika seorang hamba telah memahaminya. Pada tahun 394 atau 395 Hijriah, Abu Ali Ad-Daqqaq kedatangan tamu seorang miskin dengan membawa tenunan kain kasar dan sebuah topi. Sebagian teman kami berkata dengan nada gurau, "Berapa kamu membeli tenunan kasar ini?" "Saya telah membelinya dengan dunia. Lalu seseorang memintaku untuk menjualnya dengan akhirat, tapi saya tidak mau." Demikian katanya. Orang miskin itu kemudian berdiri di suatu majelis. Kata Ustadz Abu Ali untuk meminta sesuatu dengan mengatakan, "Saya lapar sejak 3 hari. Sementara di tempat itu ada beberapa syekh atau ulama sufi. Mereka mengatakan dengan nada keras, 'Kamu bohong. Sesungguhnya kemiskinan itu rahasia Allah, dan Allah tidak akan meletakkan rahasianya kepada orang yang membawanya kepada orang yang diingininya.'" Hamdun Al-Qassar mengatakan, jika iblis berkumpul dengan pasukannya, mereka tidak merasa gembira seperti kegembiraannya terhadap 3 hal, yaitu orang mukmin yang membunuh mukmin yang lainnya, orang mati di dalam keadaan kafir, dan hati orang yang takut terhadap kemiskinan. Imam Al-Junaid menasihatkan bahwa dengan mengatakan, "Wahai orang-orang miskin, sesungguhnya kalian tahu dan kalian dimuliakan karena Allah Ta'ala. Karena itu lihatlah bagaimana kalian bersama Allah Ta'ala ketika berkhalwat dengannya. Manakah yang lebih sempurna, butuh kepada Allah atau merasa cukup dengan Allah?" Tanya seseorang kepadanya. Jika telah benar kebutuhannya kepada Allah, maka telah benar perasaan cukupnya kepada Allah. Jika telah benar perasaan cukupnya dengan Allah, maka telah sempurna kecukupannya dengan Allah. Jangan dikatakan manakah yang lebih sempurna, miskin atau kaya, karena keduanya merupakan suatu kondisi yang tidak bisa dipisahkan. Demikian penjelasan Imam Al-Junaid. Ruwaim bin Ahmad pernah ditanya tentang sifat orang miskin, lalu kemudian menjawab, yaitu mengirimkan jiwanya ke dalam hukum-hukum Allah. Kemudian dikatakan bahwa sifat orang miskin itu ada 3. Yang pertama, menjaga rahasia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban. Dan yang ketiga adalah menjaga kemiskinannya. Pernah ditanyakan kepada Ahmad bin Isa Al-Kharaz, kenapa orang-orang kaya diakhirkan masuk surga setelah orang-orang miskin? Hal itu karena 3 hal, jawabnya.
sesuatu yang menjadi miliknya tidak enak. Mereka tidak bersenang-senang di dunia, dan orang-orang miskin ini menginginkan ujian dari Allah Ta'ala. Dikatakan Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, jika kamu melihat orang-orang miskin, maka mintalah kepada mereka seperti kamu meminta kepada orang-orang kaya. Jika tidak kamu lakukan, maka tanamlah segala sesuatu yang telah saya ajarkan kepadamu di bawah debu atau tanah. Diriwayatkan dari Abu Darda yang mengatakan, jika saya jatuh dari atas istana hingga mati, saya sukai. Itu akan lebih saya sukai daripada berkumpul dengan orang kaya, karena saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa mujalisatal maut." Qila ya Rasulullah, wa manil mauta qala al-aghniya. Janganlah kamu duduk-duduk dengan orang-orang yang mati. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang mati? Beliau lalu menjawab, orang yang mati adalah orang-orang kaya. Seseorang melaporkan kepada Ar-Rabi bin Khaitham tentang harga-harga yang mahal. Lalu kemudian dijawab, kita lebih menggampangkan Allah Ta'ala daripada melaparkan kita. Allah memang melaparkan para walinya. Kami mohon kemiskinan, namun yang kita terima justru kekayaan. Orang-orang memohon kekayaan, namun yang diterima justru kemiskinan. Demikian kata Ibrahim bin Adam. Yahya bin Mu'adz ditanya tentang kemiskinan, apakah itu kemiskinan? Kemudian beliau menjawab, yaitu takut pada kemiskinan. Lalu apakah kekayaan itu? Yaitu merasa aman dengan Allah Ta'ala. Ibnul Qaraini berkata bahwa sesungguhnya orang miskin yang jujur pasti menjaga dirinya dari kekayaan, karena ia berhati-hati menjaga dirinya jangan sampai kekayaan masuk ke dalam hidupnya sehingga merusak makna kemiskinan. Sebagaimana orang kaya yang berhati-hati menjaga dirinya dari kemiskinan, dia takut kemiskinan itu masuk kepadanya sehingga merusak kekayaannya. Abu Hafiz ditanya tentang karena apa orang miskin didahulukan oleh Allah. Jawabnya adalah, tiadalah orang miskin didahulukan oleh Allah kecuali karena kemiskinannya. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam dengan melemparkan pertanyaan kepadanya. Apakah kamu ingin di hari kiamat nanti memiliki kebaikan-kebaikan seperti yang dimiliki oleh semua orang? Ya, kunjungilah orang sakit dan pastikan bahwa orang-orang miskin punya pakaian. Demikian jelas Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam setiap bulan berkeliling selama 1 minggu untuk mendatangi orang-orang miskin dan membersihkan pakaian mereka sekaligus menengok mereka yang sakit. Ada 5 hal yang menjadi permata jiwa. Demikian kata Sahal bin Abdullah. Orang miskin yang menampakkan dirinya kaya, orang lapar yang menampakkan kenyang, orang sedih yang menampakkan bahagia, orang yang bermusuhan namun ia menampakkan rasa cinta kepada yang dimusuhinya, dan orang puasa di siang hari dan salat di malam hari, tetapi ia tidak tampak lemah. Bishr bin Al-Harith berkata, kedudukan yang paling utama adalah keyakinan yang tabah terhadap kemiskinan sampai masuk ke kuburan, yaitu wafat. Zunun al-Misri berkata bahwa tanda kemurkaan Allah Ta'ala kepada seorang hamba adalah kekhawatiran seorang hamba terhadap kemiskinan. Menurut Daub Ashibli, bahwa tanda-tanda kemiskinan yang paling rendah
adalah jika seseorang telah memiliki dunia beserta isinya, lalu menafkahkannya dalam sehari, kemudian kondisinya menjadi sulit hanya karena ditahan sehari makanannya, maka dia bukanlah orang yang jujur kemiskinannya. Orang-orang telah membicarakan tentang kemiskinan dan kekayaan. Manakah yang lebih utama di antara keduanya? Begitu pertanyaan yang disampaikan oleh seseorang kepada Ustadz Abu Ali Ad-Daqa. Menurut saya, yang paling utama jika seseorang diberi rezeki secukupnya, maka ia menjaganya dalam kondisi seperti itu. Demikian jawabnya. Ahmad bin Al-Jalla pernah ditanya tentang kemiskinan, lalu kemudian beliau diam sampai merasa tenang, kemudian pergi, dan tidak lama ia kembali seraya mengatakan, "Saya mempunyai 4 keping uang 1/6 dirham. Saya malu kepada Allah Ta'ala untuk berbicara tentang kemiskinan. Saya keluarkan uang itu untuk dinafkahkan. Kemudian saya duduk dan membahas tentang kemiskinan." Kapan orang miskin berhak mendapat predikat miskin? Demikian tanya Ibrahim bin Al-Muwallad kepada Ahmad bin Al-Jalla. Ahmad bin Al-Jalla menjawab, "Jika tiada sisa sedikit pun pada dirinya." Bagaimana jelasnya? Jika mempunyai sesuatu, ia tidak mengambilnya. Jika tidak mempunyai, ia rela menerima hal itu. Kemiskinan yang benar terjadi jika orang yang miskin tidak membutuhkan sesuatu ketika ia dalam keadaan miskin, kecuali butuh pada orang yang bisa menjadikannya miskin. Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan bahwa menampakkan diri sebagai orang kaya ketika dalam keadaan miskin adalah lebih baik daripada kemiskinan. Al-Kisah ketika Banan Al-Misri duduk di Mekah. Di hadapannya ada seorang pemuda, lalu datang seorang pemuda kepadanya dengan membawa sekantung uang dirham dan meletakkannya di hadapan pemuda itu. "Saya tidak butuh uang itu," jawab pemuda itu. "Kalau begitu bagikan kepada orang-orang miskin," tawar si pembawa uang. Ketika malam tiba, Banan Al-Misri melihat orang tersebut berada di lembah sedang mencari sesuatu untuk kebutuhannya sendiri. "Seandainya kamu menyisakan sedikit uang yang kamu bawa tadi untuk kebutuhanmu," kata Banan setengah mengingatkan. "Saya tidak tahu bahwa saya akan hidup sampai saat ini," demikian jawab pemuda itu. Berkata Abu Hafiz, "Sebaik-baik perantara seorang hamba kepada Tuhannya adalah keabadian kemiskinan dalam segala kondisi, menetapi sunnah dalam semua perbuatan dan mencari kehidupan dengan cara yang halal." Abdullah Al-Murtaisi berkata, "Sebaiknya seorang miskin jangan punya cita-cita yang mendahului keadaannya sekarang." Ahmad bin Muhammad Arusbari berkata, "Ada 4 macam orang di masa mereka. Pertama, seorang yang tidak mau menerima apapun dari saudaranya ataupun penguasanya. Dia itu adalah Yusuf bin Asbalt. Dia menerima warisan dari ayahnya sebanyak 70 dirham, tapi tidak mau mengambilnya sedikit pun. Ia bekerja sebagai penjual daun kurma. Kedua, seorang yang mau menerima dari saudaranya juga dari penguasanya. Dia itu adalah Abu Ishaq Al-Fazari. Dia berkenan mengambil pemberian dari saudara-saudaranya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang menutup dirinya atau orang yang mastur, yang tidak bekerja. Adapun bantuan yang diterima dari para penguasa, dia keluarkan untuk penduduk Tarsus. Ketiga, seorang yang mau menerima bantuan dari saudara-saudaranya, tapi tidak mau mengambil bantuan dari penguasa. Dia itu adalah Abdullah bin Al-Mubarak.
dia menerima bantuan dari saudaranya dan dipergunakan untuk membiayai semua kebutuhan. Keempat, seorang yang mau menerima bantuan dari penguasa tetapi tidak mau menerima bantuan dari saudara-saudaranya. Dia adalah Al-Mukhallad bin Al-Husain. Penguasa itu tidak menerima pemberian, sedangkan saudara itu berhak menerima pemberian. Demikian katanya. Imam Al-Qushayri pernah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, berkata, barang siapa yang merendah kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Demikian itu adalah seorang yang terbawa oleh hati, lisan, dan jiwanya. Jika merendahkan diri kepada orang kaya hanya dengan jiwa dan lisannya, maka hal itu juga menghilangkan 2/3 agamanya. Jika meyakini keutamaan orang kaya dengan hatinya, sebagaimana ia merendahkan diri dengan lisan dan jiwanya, maka hilanglah semua agamanya. Dikatakan bahwa seorang miskin paling tidak harus menetapi 4 hal. Yang pertama yaitu ilmu yang menghiasinya, lalu sikap wara yang membentenginya, lalu keyakinan yang menghalaunya, dan zikir yang selalu dilakukannya. Barang siapa yang menginginkan kemiskinan karena ingin mendapatkan kemuliaan, ia akan mati dalam keadaan miskin. Barang siapa yang menginginkan kemiskinan dengan tujuan supaya ibadahnya kepada Allah Ta'ala tidak terganggu, maka ia akan mati kaya. Ali Al-Muzayyin berkata, jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Akan tetapi jalan yang paling benar tidak ada kecuali jalan kemiskinan. Talib Asyibli pernah ditanya tentang hakikat kemiskinan. Maka beliau menjawab, hendaklah jangan merasa cukup dengan sesuatu selain Allah Ta'ala. Mansur bin Khalaf Al-Maghribi bercerita bahwa Abu Sahal Al-Kashab Al-Kabir pernah menuturkan sesuatu kepadanya. Kemiskinan itu selalu butuh dan hina, katanya. Tidak, sanggah Mansur, kan tetapi miskin dan mulia. Miskin dan kaya, kata Abu Sahal. Tidak, akan tetapi miskin dan luhur, tegas Mansur. Imam Al-Qushayri mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, saya ditanya tentang hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kadal fakru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu hampir bisa menjadikannya kafir. Lalu saya jelaskan bahwa bencana tidaknya sesuatu adalah tergantung keutamaan dan kedudukannya. Jika dalam jiwanya lebih utama, maka bencananya lebih sedikit, sebagaimana iman. Jika iman itu adalah yang termulia, maka lawannya adalah kafir. Akan tetapi, jika kemiskinan itu justru bisa dipertaruhkan untuk menangkis bahaya kekafiran, maka kemiskinan itu adalah sifat yang paling mulia. Imam Al-Junaid berkata, jika kamu bertemu dengan seorang miskin, maka berilah dia kasih sayang. Jangan kamu beri ilmu, karena kasih sayang itu bisa melunakkannya, sedangkan ilmu bisa menjadikannya buas. Wahai Abul Qasim, apakah ada seorang miskin yang menjadi buas karena ilmunya? Demikian yang ditanyakan seseorang. Ya, orang yang miskin, jika benar-benar jujur dalam kemiskinannya, kemudian kamu berikan ilmu kepadanya, maka ia akan larut dan meleleh seperti lelehnya timah di dalam api, jelasnya. Muzaffar Al-Karam sini berkata, orang miskin adalah orang yang tidak minta kebutuhan kepada Allah. Ustadz Abul Qasim berkata, kata-kata ini agak sedikit kabur. Maksud pembicaraannya
adalah tidak adanya tuntutan kepada Allah Ta'ala. Tidak mengajukan pilihan, bahkan puas dan rela dengan ketentuan dari Allah Ta'ala. Abu Abdullah bin Khafif berkata bahwa miskin itu tidak memiliki apa-apa, juga tidak memiliki sifat apapun. Tidak benar kemiskinan seseorang sampai ia merasa lebih senang memberi daripada menerima. Dan kedermawanan bukanlah orang kaya yang memberi orang miskin, akan tetapi kedermawanan itu adalah orang miskin yang memberi orang kaya. Demikian yang dijelaskan oleh Abu Hafiz. Ahmad bin Al-Jadlah berkata, kalau bukan karena kemuliaan tawadhu, pastilah seorang miskin akan berjalan dengan gaya yang sombong. Yusuf bin Asbat berkata, sejak 40 tahun saya belum pernah memiliki 2 gamis. Gamis adalah baju Arab yang panjang. Al-Kisah, seorang ulama sufi bermimpi. Di dalam mimpi tersebut diceritakan bahwa dia bertamu dengan 2 orang kawannya. Dia bertemu dengan 2 orang kawannya saat hari kiamat tiba. Sebuah suara memberi instruksi malaikat, masuklah Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi ke dalam surga. Kata suara itu. Ulama sufi itu memperhatikan siapakah yang lebih dulu masuk surga di antara keduanya. Ternyata Muhammad bin Wasi lebih dulu masuk. Dia ingin tahu rahasianya, maka ia tanyakan apa sebab ia lebih dulu masuk surga. Karena Muhammad bin Wasi hanya memiliki 1 gamis, sedangkan Malik memiliki 2 gamis, jawabnya. Muhammad Al-Masuhi berkata, orang miskin adalah orang yang tidak terlihat butuh pada perantara apapun. Kapan seorang miskin akan beristirahat? Tanya seorang kepada Sahal bin Abdullah. Kemudian beliau menjawab, jika dirinya tidak terlihat kecuali dalam kondisi saat dia berada. Kemiskinan dan kekayaan pernah dibahas para ulama sufi dengan Yahya bin Mu'al. Mereka menanyakan hakikatnya kepadanya, lalu kemudian dijawab, kekayaan dan kemiskinan tidak bisa diukur esok harinya, akan tetapi diukur dengan kesabaran dan syukur. Karena itu biasa dikatakan, lihatlah syukur dan sabarnya. Dikatakan bahwa Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada para nabinya. Jika kamu ingin melihat keridhaanku kepadamu, maka lihatlah keridhaan orang-orang miskin kepadamu. Ahmad bin Nasr Al-Dhaqaq Al-Kabir berkata, barang siapa yang tidak disertai takwa dalam kemiskinannya, maka ia akan makan makanan yang benar-benar haram. Sesungguhnya orang-orang miskin yang ada di majlis Sufyan Ats-Tsauri seperti para pemimpin. Demikian kata sekelompok orang. Abu Bakar bin Thahir berkata, termasuk ciri khas seorang miskin adalah tidak memiliki keinginan. Jika harus mempunyai keinginan, ia tidak melampaui batas keinginannya kecuali secukupnya. Ibnu Atha mensyairkan di dalam baitnya terkait dengan hal tersebut. Mereka berkata, esok adalah hari raya. Apa yang akan kau pakai? Katakanlah jubah kehormatan yang diberinya, yang mencurahkan cinta dengan penuh kemurahan hati. Kemiskinan dan kesabaran adalah pakaianku, yang di bawahnya ada 1 hati bagi kekasihnya, yaitu hari Jumat dan hari raya. Pakaian yang paling pas untuk memenuhi kekasih pada hari ziarah adalah pakaian yang dicintainya. Tahun-tahun penuh berkabung bagiku jika kau tidak ada, wahai harapanku. Hari raya adalah hari ketika aku melihat dan mendengar suaramu. Berkata Abu Bakar Al-Misri ketika ditanya tentang orang-orang miskin yang tulus, yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak cenderung kepada apapun. Dzunun Al-Misri berkata,
Selalu butuh kepada Allah Ta'ala dengan memakan makanan yang tidak enak lebih baik bagiku daripada selalu suci disertai dengan ujub. Abu Abdullah Al-Hasri berkata, Abu Ja'far Al-Haddad pernah tinggal selama 20 tahun di suatu tempat. Setiap harinya beliau bekerja mendapatkan upah 1 dinar, lalu beliau menafkahkannya kepada orang-orang miskin. Beliau berpuasa dan keluar antara waktu maghrib dan isya untuk memberikan sedekah dari pintu ke pintu. Ahmad An-Nuri berkata, orang miskin itu jika tidak ada ia diam, jika memiliki sesuatu ia menafkahkannya dan lebih mengutamakan orang lain. Muhammad bin Ali Al-Qattani berkata, di Mekah semoga Allah senantiasa melindunginya, ada seorang pemuda yang mengenakan kain yang sudah usang. Ia tidak mau masuk dan berkumpul dengan kami. Saya merasa senang kepadanya dan hati saya terbuka untuk memberikan uang 200 dirham dengan cara halal. Saya bawa uang itu kepadanya dan saya letakkan di ujung sajadahnya sambil mengatakan, saya ingin memberikan uang ini kepadamu dengan halal. Kamu dapat membelanjakannya untuk keperluanmu. Pemuda itu memandang saya dengan melirik atau berpaling dengan marah. Kemudian tangannya membuka tutup kantung pemberianku. Saya telah membeli tempat duduk bersama Allah ini dengan 70.000 dinar tanpa sia-sia dan tanpa mengambil keuntungan. Apakah kamu ingin menipuku dengan ini? Katanya marah. Dia berdiri tegak sambil menghamburkan uang pemberian saya. Sementara saya duduk mengambil uang itu, sungguh saya benar-benar melihatnya sangat mulia ketika berjalan. Kemudian pandangan saya mengarah kepada diriku yang kulihat sangat hina ketika mengambil dan mengumpulkan uang yang tercecer. Abu Abdullah bin Khafif berkata, selama 40 tahun saya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan saya mempunyai penerimaan yang besar antara orang istimewa dan awam. Muhammad Ad-Daqi pernah ditanya tentang adab orang-orang miskin yang buruk terhadap Allah Ta'ala dalam beberapa kondisi. Dia menjawab, mereka turun dari hakikat ilmu. Khair An-Nasaji berkata, saya pernah masuk masjid. Tiba-tiba di masjid itu ada seorang miskin. Ketika melihatku dia merangkulku seraya berkata, wahai syekh, kasihanilah saya. Cobaan saya sangat besar. Cobaan apa? Saya telah kehilangan ujian. Saya sekarang menjadi kuat dan sehat. Saya lihat dia membuka sesuatu yang di dalamnya terdapat hartanya. Muhammad bin Umar Al-Warraq berkata, beruntunglah orang miskin, baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang bertanya heran, mengapa bisa begitu? Kata mereka, dia beruntung di dunia karena tidak dimintai pajak oleh penguasa, dan beruntung di akhirat karena Allah Ta'ala tidak menghisapnya. Demikian jawabnya. Baiklah, demikianlah mutalaah risalah Qusyairiyah ini, bagian 10, bahasan tentang cemburu, wali, doa, dan kemiskinan. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada penjelasan berikutnya, yaitu tentang tasawuf, yang merupakan salah satu makom dari tingkatan jalan pendakian para salik di dalam suluknya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, maka hal tersebut berasal dari kebodohan saya, dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal itu. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut mutlak berasal dari Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna
nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.